Eh, kemarin tahu ada ini tembak-tembakan polisi. Dia memastikan tidak ada baku tembak karena yang di dalam mobil tidak membalas tembakan. Jadi tidak membawa senjata api, tidak membawa senjata api. Tentang samurai segala macam dia tidak berani memastikan bagaimana tentang ambulan. Saya tanya berapa jarak ketika terjadi tembak-menembak dengan ambulan, berapa menit? Setengah jam? Dia bilang ya kira-kira setengah jam. Mungkin ada yang telepon lalu ambulan datang. 2 mayat dibawa keluar, digotong, dibawa pergi ambulan. 4 orang lagi masih hidup, 1 terpinjang-pinjang kakinya, tapi dia tidak memastikan apakah tembak atau tidak, tapi karena terpinjang-pinjang itu dipindahkan dengan mobil lain, dibawa pergi. Menurut saksi, korban masih hidup saat di kilometer 50. Polisi menyatakan 6 anggota Front Pembela Islam tewas dalam baku tembak di kilometer 50. Beda versi. Ini menyimpulkan bahwa informasi dari polisi tidak akurat. Saya tidak berani bilang bohong, tapi tidak akurat. Karena saya bicara dengan beberapa saksi, mengatakan memang tidak ada baku tembak, tidak ada tembak-menembak. Dan lagi memang, walaupun kejadiannya sudah dini hari, ini jalur ini ramai. Selalu ada saja mobil yang lewat. Dan seperti banyak kita temukan dalam grup-grup WA di media sosial, tidak ada garis polisi. Tidak ada garis polisi seperti yang diceritakan oleh narasumber saya tadi. Tidak ada garis polisi. Yang ada polisi yang mengusir orang-orang. Kemarin tahu ada ini tembak-tembakan polisi. Saksi mata menyebutkan keterangan yang berbeda soal kematian 6 pengawal Habib Rizik Syihab. Para anggota Front Pembela Islam itu tewas ditembak polisi di sekitar Karawang pada Senin dini hari lalu. Kepala Kepolisian Daerah Jakarta Raya Inspektur Jenderal Fadil Imran menyatakan mereka tewas dalam upaya polisi membela diri dari serangan senjata tajam dan senjata api. Lokasinya di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada sekitar kilometer 50. Dari kesaksian saksi mata tersebut, kronologis yang terjadi berbeda dengan yang disampaikan Polda Metro Jaya maupun Front Pembela Islam. Apakah benar cerita dari versi polisi yang langsung disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, atau versi FPI seperti disampaikan oleh Munarman dan Ketua Umum FPI Kiai Sobri Lubis. Walaupun lebih banyak Munarman yang menyampaikan. Jadi dari beberapa kejadian, beberapa keterangan saya sementara ini menyimpulkan bahwa informasi dari polisi tidak akurat. Saya tidak berani bilang bohong, tapi tidak akurat. Karena saya bicara dengan beberapa saksi mengatakan memang tidak ada baku tembak, tidak ada tembak-menembak. Dilansir dari laporan Koran Tempo edisi Rabu 9 Desember 2020. Ditemui secara terpisah, 2 saksi mata menuturkan melihat suatu unit minibus berhenti di pintu keluar rest area kilometer 50. Selepas tengah malam pada Senin lalu, saksi X menyaksikan ban mobil tersebut kempis. Polisi langsung mengepung mereka. Saksi X sempat melihat sejumlah laki-laki keluar dari minibus tersebut. Saya berani bersumpah mereka masih hidup saat itu, ujar saksi tersebut. Jadi ada mobil satu dipepet di Palang, maksudnya di Palang, dan di situ polisi banyak banget. Bahkan kata dia sejak sore jam 6 itu sudah banyak polisi. Saya tanya berapa mobil? Mobilnya 10 mobil lebih, dan 3 diantaranya mobil resmi patroli. Dan itu memang dari sore katanya udah banyak polisi. Nah ini kejadiannya kalau kata dia, kita dia tunjuk jarak, saya perkirakan dari posisi dia duduk dengan kejadian sekitar 8 meter. Jadi kalau polisi mengatakan ada baku tembak, tembak-menembak, sekali lagi si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan nama apalagi wajahnya mengatakan cuma 2 kali, tidak ada tembak-tembakan. Jadi saudara, begitu ceritanya. Dan dia lihat 2 orang langsung tewas di tempat. Menurut penglihatan dia yang jaraknya sekitar kurang lebih 8 meter. Tadi saya tanya, posisimu di mana? Di situ. Dari duduk kamu dengan peristiwa yang terjadi berapa meter? 10 meter, mobil itu parkir? Oh enggak, sini lagi. Jadi mobil parkir, dia sebut jarak lebih depan lagi, jadi saya perkirakan sekitar 8 meter. 8 meter. Lalu polisi dia sebut langsung menembak ban kiri depan. Langsung nempel, dor. Ban kiri depan, tujuannya supaya mobil tidak kabur. Tak hanya sampai di situ, dia juga menyebut polisi mengeluarkan senjata tajam, semacam parang, kata dia. Tak banyak yang melihat momen itu. Saksi Y melihat tukang parkir yang sempat mendekati lokasi pun langsung disuruh pergi. Tak lama setelah ribut-ribut, saksi itu menuturkan terdengar suara letusan tembakan. 2 sumber pertama di depan tadi saya tanyakan juga cuma meninggal 2 kali tembakan. Sumber yang dekat lokasi sini, kamera,
Ya, dia ada di sini, kejadiannya sekitar di sini, juga cuma 2 kali tembakan. Tidak ada baku tembak. Yang kedua, dia memastikan tidak ada baku tembak karena yang di dalam mobil tidak membalas tembakan. Jadi tidak membawa senjata api, tidak membawa senjata api. Tentang samurai segala macam, dia tidak berani memastikan bagaimana sesungguhnya ada atau tidak, karena dia juga tidak boleh mendekat. Tapi dia menambahkan seperti keterangan sebelumnya bahwa orang-orang sekitar sini yang datang mendekat memang diusir, tidak boleh menjauh. Ada teroris katanya. Laporan lengkap ini dapat dibaca lebih lanjut di Koran Tempo edisi 9 Desember 2020. Keterangan saksi tersebut berbeda dari keterangan Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran menyatakan, penembakan yang dilakukan petugas dikarenakan anggota Front Pembela Islam yang menembak terlebih dahulu kepada petugas saat ada di jalan tol. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MLS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam, sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MLS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Front Pembela Islam menampik tudingan tembak-menembak di jalan tol dengan menyebut bahwa anggotanya tak membawa senjata api. Juru bicara Front Pembela Islam, Munarman menyebut Chevrolet Spin yang digunakan 6 korban dihadang 3 mobil polisi di suatu titik di tol Karawang Timur dan pintu masuk tol Karawang Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Tubagus Ade Hidayat tak menjawab saat dikonfirmasi Tempo terkait hal ini. Tanpa mengindahkan poin-poin pertanyaan, Kepala Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan, penembakan itu semata reaksi polisi atas serangan para pengawal Habib Rizik. Ada 3 peluru yang ditembakkan, kata dia. Kami punya bukti kuat kepemilikan senjata api itu. Dan lagi memang, walaupun kejadiannya sudah dini hari, ini jalur ini ramai. Selalu ada saja mobil yang lewat. Dan seperti banyak kita temukan dalam grup-grup WA di media sosial, tidak ada garis polisi. Tidak ada garis polisi seperti yang diceritakan oleh narasumber saya tadi. Tidak ada garis polisi. Yang ada polisi yang mengusir orang-orang datang. Tidak ada garis polisi, tidak ada apa istilahnya olah TKP dan sebagainya, tidak ada. Tidak ada. Saudara sekalian, apa sesungguhnya terjadi? Sekarang kita baca bagaimana Komnas HAM dan berbagai lembaga-lembaga yang concern dengan hukum dan HAM, hak asasi manusia, sudah mulai bersuara. Ini diduga kuat ada abuse of power, ada penyimpangan kekuatan kekuasaan, ya. Jadi ada abuse power dan sudah banyak suara-suara yang menuntut dibentuknya tim pencari fakta, tim mencari fakta yang independen, yang bebas dari intervensi kekuasaan. Kita bagaimana tunggu berikutnya, mudah-mudahan Allah semakin buka lagi. Allah buka lagi bagaimana kekuasaan sudah digunakan untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya.